Kali ini kita bakal ngebongkar sebuah teori yang ya bisa dibilang sangat spekulatif dan juga kontroversial. Ini tentang gimana caranya kekuasaan sejati itu ditempa, tapi secara rahasia. Nah, sumber pembahasan kita hari ini tuh dimulai dengan sebuah klaim yang jujur aja cukup mengejutkan. Klaim ini ngebahas sebuah konflik modern tapi dibingkai ulang, bukan sebagai perang biasa tapi sebagai sebuah ritual pengorbanan kuno yang sengaja dilakukan di depan umum. Ini kan jadi aneh ya. Logikanya di mana? Kenapa kenapa ada kelompok yang mau melakukan tindakan sekeji itu di depan mata semua orang? Kayak sengaja banget ngundang kutukan seluruh dunia. Apa tujuannya? Oke, biar lebih jelas, ayo kita bedah pelan-pelan. Hal pertama yang perlu kita pahami, menurut teori ini ya, tindakan kayak gini tuh sebenarnya bukan hal yang baru sama sekali dalam sejarah. Coba deh, kita lihat ke belakang. Sumber teori ini nunjuk ke kekaisaran-kekaisaran besar di masa lalu. Ada Aztec, Durus Fenisia, bahkan Romawi sekalipun. Mereka semua dengan cara yang beda-beda mempraktekkan pengorbanan manusia di depan umum. Dan ini bukan tanpa tujuan loh, ada maksudnya loh. Nah, disinilah poin kuncinya. Kita harus paham ada strategi tersembunyi di balik semua tindakan pelanggaran tabu ini. Kenapa dilakuin di depan umum? Sumber ini menyebut strategi ini sebagai pelanggaran. Jadi gimana cara kerjanya? Gampangnya teori ini bilang ada 4 langkah. Intinya, dengan melanggar sebuah aturan sosial yang paling besar, sebuah kelompok bisa menciptakan rahasia yang sangat kuat. Nah, rahasia inilah yang kemudian mengikat mereka semua dengan loyalitas yang ya bisa dibilang absolut, nggak bisa dipatahkan. Ada analogi menarik nih dari sumber ini. Coba bayangin strategi militer Tiongkok kuno. Sebuah pasukan sengaja diposisikan membelakangi sungai besar. Jadi mereka kejebak, nggak ada jalan buat mundur. Apa yang terjadi? Mereka nggak punya pilihan lain. Cuma satu, bersatu dan bertarung sampai mati. Oke, analoginya keren. Tapi pertanyaannya, dalam konteks teori ini, apa sungainya? Apa yang bikin kelompok ini kejebak dan harus punya komitmen total? Jawabannya, menurut sumber ini, sungai itu adalah si tabu itu sendiri. Tabu yang paling besar. Dengan sengaja melanggar tabu itu, mereka seolah-olah membakar jembatan di belakang mereka. Nggak ada lagi jalan pulang. Mereka nggak bisa mundur, nggak bisa kembali ke masyarakat normal. Pilihannya cuma maju terus atau hancur bersama. Nah, biar makin kebayang, sumber ini ngasih sebuah eksperimen pikiran. Ini buat ngegambarin gimana tekanan yang luar biasa ekstrim bisa menempa sebuah persatuan kelompok yang levelnya tuh udah hampir supernatural. Oke, coba bayangin ini ya. Ada 100 orang asing. Mereka dari budaya yang beda-beda. Bahasanya juga beda-beda, jadi nggak bisa komunikasi. Tiba-tiba, puff, mereka semua terdampar di sebuah pulau mematikan. Nggak ada jalan keluar, nggak ada harapan, isinya cuma ancaman kematian. Nah, saat mereka butuh pemimpin, kira-kira siapa yang mereka pilih? Bukan yang paling pinter, bukan juga yang paling kuat. Bukan. Mereka justru milih orang yang nunjukin komitmen paling gila, paling ekstrim. Orang yang rela berkorban demi kelompok, bahkan sampai rela memotong tangannya sendiri di depan semua orang, tanpa ragu. Orang itulah yang jadi pemimpinnya. Bertahun-tahun mereka hidup dalam penderitaan dan pengorbanan bareng. Akhirnya, mereka mengembangkan sesuatu yang disebut teori ini sebagai sinkronisitas. Apa itu? Ini semacam pikiran kolektif atau hive mind. Mereka jadi bisa saling memahami satu sama lain secara instan tanpa perlu kata-kata. Ikatannya bahkan lebih kuat daripada ikatan dengan keluarga mereka sendiri. Contohnya gimana sih? Sumber ini ngasih perumpamaan. Mirip kayak intuisi seorang ibu yang tiba-tiba ngerasa anaknya dalam bahaya padahal jaraknya jauh. Atau kayak seorang tentara yang tanpa mikir sedetik pun langsung lompat ke arah granat buat nyelamatin teman-temannya. Itu tindakan refleks, karena kelangsungan hidup kelompok udah jadi segalanya. Nah, ini bagian yang paling menariknya. Eksperimen pikiran soal pulau monyet tadi ternyata bukan cuma hayalan. Konsepnya tuh benar-benar tercermin dalam metode pelatihan beberapa kelompok prajurit paling ditakuti sepanjang sejarah. Model pelatihan yang super brutal tapi juga super efektif ini terus ditiru dan bahkan disempurnakan selama ratusan tahun. Mulai dari Sparta terus dicontoh dan dimodifikasi sama Thebes sampai akhirnya disempurnakan sama Makedonia. Kita ambil contoh Sparta deh. Anak-anak laki-laki di sana diambil paksa dari rumah mereka. Mereka disiksa sama seniornya dan buat lulus mereka harus membunuh budak. Gila kan? Tapi tujuannya jelas.
membangun solidaritas dan kekejaman yang nggak ada tandingannya. Dan ini nih ilustrasi sempurna dari inti teorinya. Semua orang di Yunani benci dan takut sama Sparta karena metode mereka itu. Tapi justru karena dibenci itulah, karena tindakan pelanggaran mereka itu, ikatan internal mereka jadi luar biasa kuat. Mereka jadi super solid. Oke, dari semua itu, kita sampai pada klaim puncak dari teori ini. Bagian yang mungkin paling meresahkan, yaitu tentang bagaimana dunia ini mungkin dikendalikan secara rahasia. Jadi, menurut teori ini, coba bayangin kalau 100 orang dari Pulau Monyet tadi balik lagi ke dunia kita. Dengan pikiran kolektif mereka, dengan persatuan absolut mereka, dan dengan rahasia gelap yang mereka simpan bersama, mereka bisa bergerak tanpa terdeteksi. Mereka bisa jadi elit rahasia, kekuatan sesungguhnya di balik layar yang mengendalikan segalanya dari dalam. Sumber ini pakai analogi teori permainan atau game theory. Katanya, dalam permainan besar yang namanya masyarakat, cara terbaik buat menang itu ya dengan jurang. Dan cara terbaik buat curang adalah dengan koordinasi rahasia. Membentuk konspirasi yang nggak bisa dilihat sama pemain lain. Dan ini dia kuncinya. Cara paling ampuh buat menempa konspirasi yang solid itu adalah lewat pelanggaran. Karena aturannya sederhana. Semakin gila, semakin besar tabu yang kalian langgar bersama, maka akan semakin kuat juga ikatan rahasia di antara kalian. Bahkan sumber ini sedikit menjinggung ide yang lebih dalam, yang agak filosofis. Biasanya kan jalan menuju pencerahan atau persatuan itu lewat pengetahuan kayak jalannya Plato, atau lewat cinta kayak jalannya Dante. Nah, teori ini bilang ada jalan ketiga, jalan gelap, yaitu lewat pelanggaran untuk mencapai jenis kekuatan kolektif yang ya sama sekali berbeda. Jadi, gimana? Pada akhirnya kita ditinggalkan dengan pertanyaan besar. Apakah semua ini cuma teori gila yang liar? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah peta tersembunyi yang mengerikan, yang menjelaskan kenapa dan bagaimana kejahatan bisa benar-benar berjaya di dunia ini?